Shalom teman-teman, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketemu lagi dengan Mary. Hari ini kita akan belajar Alkitab bersama. Topik kita serial ini adalah topik Yesus adalah Allah. Kita masuki video ke 85 tentang Yesus dan hakim-hakim. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang Yesus dan penciptaan bumi. Ada pola hari ke-1 sampai dengan ke-6 Allah menciptakan bumi dan isinya. Hari ke-7 kemudian Allah beristirahat. Kemudian di video selanjutnya mengenai nubuat kedatangan Yesus. Allah memberikan pesannya kepada manusia lewat nabi-nabi. Kemudian kita juga belajar tentang natur Allah, Yesus dalam natur Allah dan Yesus dalam natur manusia, baik di masa PL, masa PB, dan setelah Yesus bangkit. Kemudian tentang nabi-nabi, semua nabi-nabi yang bertugas dan mereka memberitakan tentang Yesus yang mau datang. Oke, kita akan masuk ke topik kita hari ini, Yesus dan masa hakim-hakim. Jadi di topik ini kita akan melihat bagaimana maksud Tuhan itu dengan keberadaan hakim-hakim. Allah ingin mengajarkan orang-orang Israel tentang cara berperang, mempertahankan tempat tinggal, dan juga memurnikan iman percaya. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, Roh Kudus, tolong kami, saya dan teman-teman Bapak Ibu kasihan Tuhan, selama kegiatan ini berlangsung, kami dikasih pencerahan dan saya yang membagikan materi ini boleh disingkapkan, dibuat mengerti banyak hal tentang topik Yesus dan hakim-hakim. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan segala waktu kegiatan MBO ini dalam kebenaran, kuasa, kemuliaan Bapa kami di surga, Roh Kudus yang menolong kami, Bapak, Ibu, dan saya sendiri. Haleluya, amin. Oke, kita akan masuk. Nah, sebelumnya kita akan belajar yang saya ketemukan munculnya hakim-hakim. Waktu itu Musa sudah selesai masa tugasnya, dan setelah Musa mati, dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Lalu dia menyerahkan tongkat estafetnya kepada Yosua bin Nun di Hakim-Hakim 2 ayat 1. Nah, pada saat itu ada muncul juga generasi bangsa Israel yang tidak mengenal Tuhan lagi, walaupun para generasi sebelumnya telah melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa ya, menyeberangi Laut Merah. Karena mereka tidak mengenal lagi Allah, tidak mengenal lagi Tuhan, maka Allah membiarkan mereka jatuh ke tangan perampok dan musuh-musuh di sekitar mereka. Bukan berarti Tuhan itu tidak sayang kepada mereka, tapi mereka harus melihat bahwa ada fondasi yang harus dipegang teguh, bahwa kehidupan ini semuanya bersumber dari Tuhan, dan kita harus wajib mengenal Tuhan yang memberikan kehidupan itu. Nah, ini berbeda konsep dengan tabur tuai ya, bukan seperti itu. Nah,
ketika generasi selanjutnya bangsa Israel ini nggak mengenal Tuhan lagi, Tuhan ingin orang-orang itu mulai mengenal Tuhan lagi. Jadi ketika orang-orang Israel jatuh ke tangan perampok, musuh-musuh, Tuhan juga membangkitkan hakim-hakim, pemimpin-pemimpin untuk orang-orang Israel ini. Nah, di Hakim-Hakim 2 ayat 16 dikatakan demikian. Selama hakim-hakim itu muncul, orang-orang Israel hidup baik-baik, terpelihara dengan baik, dan mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi setelah hakim-hakim itu mati, orang-orang balik lagi berbuat jahat dan tidak mau mengenal Allah. Itu dicatat di Hakim-Hakim 2 ayat 19. Sehingga kehidupan orang-orang Israel terlihat seperti up and down. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang gak tenang. Nah, dan Allah juga sengaja membiarkan orang-orang Israel ini tinggal berdampingan dengan bangsa-bangsa asing. Di Hakim 2 ayat 22 sampai 23. Di Hakim-Hakim 2 ayat 10, 13 dan 14, 21 dan 23. Jadi ada sejumlah bangsa-bangsa yang dibiarkan oleh Tuhan untuk tinggal berdampingan dengan orang-orang Israel ini. Dan Allah punya maksud supaya di Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2, selain menguji, memurnikan imannya orang Israel ini, generasi mengenal Allah, mereka juga harus belajar tentang berperang, cara mempertahankan tanah yang mereka tempati. Jadi ini adalah cara Tuhan untuk melatih orang-orang Israel itu di kemudian hari. Dan kita bisa lihat orang Israel saat ini juga orang-orang yang luar biasa ya. Dan kita berdoa ada kuasa Tuhan, mujizat terjadi, pembelaan Tuhan untuk orang Israel yang saat ini lagi dikubutin ya sama bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan kita boleh lihat bangsa Israel yang hebat itu hasil pembelajaran dari generasi ke generasi bertahun-tahun, ratusan tahun. Nah, adapun sejumlah bangsa-bangsa yang tinggal berdampingan dengan mereka, ada orang Filistin, ada orang Gesur, ada orang Makkah, ada orang Gilead ya, ada orang Kanaan, orang Merah, orang Sidon, orang Amori, orang Gebal. Dan ini tersebar di beberapa suku-suku. Jadi ketika Yosua memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan sejumlah gede tanah itu dibagi menjadi 12, kecuali suku Lewi tidak mendapatkan haknya karena dia punya Tuhan. Nah, lalu tiap-tiap suku yang mendapatkan bagian tempat tinggal mereka, tiap-tiap suku itu wajib mengurus otonomi daerah mereka dan wajib menjaga keamanan tempat mereka tinggal. Sehingga ada sejumlah tadi daerah-daerah yang belum direbut. Ini kita bisa baca di Yosua 13. Nah, dan sampai sekarang kita bisa melihat di Yosua 15 ayat 16 ada orang Yebus yang masih tinggal bersamaan berdampingan dengan orang Yehuda. Mereka juga penduduk kota Yerusalem. Terus juga sampai hari ini juga ada orang-orang Kanaan yang diam di Geser di tengah suku Efraim sampai hari ini dan dijadikan budak kodi. Itu kita bisa baca ceritanya di Yosua 18 ayat 10. Ada lagi orang-orang Bet Sean
Yiblam, penduduk Dor Endor, penduduk Tanah, penduduk Megiddo. Ini tempat-tempat di daerah Isakar, Asher, dan suku Manasye. Nah, masing-masing orang itu harus belajar mempertahankan daerah mereka. Dan sebagian juga ada orang-orang Israel, suku-suku itu membiarkan mereka, orang-orang di luar mereka, untuk orang-orang asing itu tetap tinggal bersama mereka dan dijadikan orang Rodi yang membantu pekerjaan-pekerjaan berat. Nah, tadi kita baca ada orang Yebus, dia masih tinggal sama orang Yehuda dan orang Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Ini Bani Benyamin tidak menghalau orang Yebus. Tadi dibilang suku Manasye juga tidak menghalau penduduk Batsean, penduduk Tanak, penduduk Dor, penduduk Yiblam, penduduk Megiddo. Nah, ini menjadi satu noda ya di dalam tempat tinggal itu, dan mereka memang harus tiap-tiap suku, tiap-tiap yang dapat tanah itu harus mengelola sedemikian rupa. Kemudian ada orang Efraim, ini juga tidak menghalau orang Kanaan di Gezer. Sampai sekarang mereka tetap tinggal situ. Lalu suku Zebulon, mereka juga tidak menghalau penduduk Kitron, penduduk Nahalol. Ada lagi suku Asher, dia nggak menghalau penduduk Akko, penduduk Sidon, Ahlab, Aksib, Helba, Afek, Rehob. Sehingga suku-suku ini juga selain mengganggu, dan mereka juga berbagi cara hidup ya, menyembah Allah berhala ya, tidak menyembah Allah Israel. Sehingga masuk akal ketika hakim-hakim itu masih hidup, orang-orang Israel akan mengenal Tuhan, melakukan perintahnya. Tapi hakim-hakimnya udah nggak ada, mereka kembali ke hidup yang lama. Mereka mulai tercemar lagi sama penduduk-penduduk yang tinggal bersama mereka. Ini ada lagi suku Naftali. Suku Naftali ini tidak menghalau penduduk Bet Shemesh, penduduk Bet Anat ya. Dengan berbagai alasan, kebanyakan mereka tidak menghalau atau mengusir karena mereka dijadikan sebagai orang-orang Rodi. Nah, ada lagi orang Amori. Ini dia malah mendorong orang suku Dan untuk tinggal ke pegunungan. Jadi nggak bisa tinggal di tanah di area tanah mereka, di area senternya, area pusatnya. Mereka digeser, didesak sama orang Amori. Mereka disuruh tinggal ke daerah pegunungan di pinggir-pinggiran, turun ke lembah. Dan orang Amori itu tetap mau tinggal di Har Heres, Ayalon, Sa'albim. Dan walaupun orang Amori juga dijadikan Rodi sama suku Bani Dan, itu yang terjadi. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim setidaknya kita menemukan setelah Yosua, kita menemukan setidaknya 13 hakim. Ada yang memang jadi tidak seperti sebelumnya. Nanti kalau di embau selanjutnya, ketika Allah memilih raja, Allah menyuruh seorang nabi mengatakan, mengurapi. Tetapi untuk hakim-hakim, mereka akan muncul begitu saja, dan mereka dikasih pengurapan nama Tuhan. Mereka menjadi pemimpin ya buat orang Israel. Salah satunya Otniel. Otniel itu artinya Allah adalah kekuatan. Nih, singa Allah. Singa kepunyaan Allah. Kuat.
Dia berkuasa, Hakim Othniel bertugas selama 40 tahun. Dan selama masa 40 tahun itu, Othniel berhasil memelihara orang Israel untuk tetap di di daerahnya, dan mereka boleh menjadi bangsa yang utuh, ya. Tuh Hakim Othniel. Oke, kita lihat dulu. Nah, Hakim Othniel. Dengan begitu saja, Roh Tuhan bisa muncul, bisa menghinggapi seseorang yang ditunjuk. Pada masa itu, setelah ada transisi ketika Yosua sudah mati, ada masa transisi selama 8 tahun, ya, tidak ada kepemimpinan. Dan saat itu orang-orang mulai melupakan Tuhan lagi. Lalu orang Israel mulai berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Setelah 8 tahun, Allah memunculkan Othniel. Dan mereka bisa tinggal aman di sana selama 40 tahun. Setelah masa Hakim Othniel bertugas selesai, nah ada masa lagi jeda selama 18 tahun. Orang Israel kembali lagi, nggak ada hakim, mereka kembali ke penyembahan berhala. Tadi ingat ada bangsa-bangsa yang bangsa-bangsa lokal yang berdampingan tinggal di sekitar mereka dan mulai mempengaruhi mereka supaya nggak kenal Allah, dan mereka menyerang Israel. Israelnya kalah. Selama 18 tahun Israel bangsa Israel mulai nangis lagi, tolong Tuhan, ini sesek. Setelah 18 tahun, Allah baru memunculkan lagi Ehud, Hakim Ehud, artinya memuji Allah. Dan Hakim Ehud ini diberi kekuatan pengurapan, bangsa Israel boleh aman selama 80 tahun. Nah, setelah 80 tahun Ehud selesai dengan tugasnya, dilanjutkan oleh Hakim Anat. Anat artinya jawaban Allah. Tapi setelah Hakim Anat mati, ada lagi 20 tahun masa transisi. Bangsa Israel kembali lagi menyembah berhala. Dia nggak kenal Tuhan lagi, seperti itu. Kembali kawin campur dan selain sebagainya, dan itu mengganggu bagaimana mereka seharusnya hidup secara kudus, ya, di hadapan Tuhan. Selama 20 tahun bangsa Israel lagi mulai ditindas, ya, dan mulai hidup dalam kesesakan. Mereka berdoa dan muncul Nabiyah satu namanya Deborah, artinya dua Israel. Dua orang Israel. Dan ini juga ada artinya perempuan. Dan Nabi Deborah, Nabiyah namanya, ya, perempuan. Nabiyah Deborah dikasih pesan untuk bisa menyerang Sisera, ya. Sisera itu orang yang tinggalnya di Haroset Hagoyim. Sisera ini sangat menakutkan karena Sisera punya 900 kereta besi. Ya, sudah 20 tahun orang Israel ditindas sama Sisera. Dan Deborah bangkit bilang, Barak, kamu diutus Tuhan untuk melawan Sisera. Tapi Barak takut. Barak bilang kalau Nabiyah Deborah maju ke berperang itu, aku akan maju. Nah, Deborah bilang oke. Terus tapi kemenangan Barak diambil oleh perempuan, bukan Barak. Lalu Barak yang perang sedemikian rupa, tetapi ada istrinya siapa ini? Ada
Yael, ya. Yael itu seorang perempuan, istrinya Heber orang Keni. Dia menemukan si Sisera yang lagi lelah. Si Yael menawarkan hospitality-nya, kebaikannya, tempat tinggal, minuman. Ketika Sisera tertidur, Yael mematok kepalanya. Sisera mati. Nah, maka dibilang kemenangan Barak melawan Sisera, kemuliaannya diambil oleh seorang perempuan. Deborah artinya dua orang Israel perempuan. Sedangkan Barak artinya flash of lightning, kilat ya, lampu yang bersinar. Nah, ketika Nabi Barak sudah selesai melawan Sisera, Barak Deborah ini membuat Bangsa Israel aman selama 40 tahun. Nah, setelah masa Deborah dan Barak selesai, nggak ada lagi mereka, orang Israel kembali lagi ke tidak ada pemimpin dan mereka kembali menyembah berhala. Dan ketika mereka menyembah berhala, kembali lagi orang Israel itu ditindas ya sama orang Midian. Orang Israel mulai nangis lagi, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Lalu Tuhan mendengar doa orang Israel dan dia memunculkan Gideon. Nah, Gideon itu, oke, sebentar kita cari. Gideon, bentar ya. Tiba-tiba Gideon, Allah malaikat Tuhan menyuruh Gideon untuk menghancurkan Baal. Padahal Gideon itu orang dari suku, coba kita lihat ya. Suku Manasye. Gideon adalah orang dari suku Manasye dan orang paling muda. Tetapi Tuhan, malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepada Gideon dan untuk mengambil tindakan. Allah menyuruh dan Gideon patuh dan dia menghancurkan mesbah berhala. Lalu dia berperang melawan orang Midian dan orang-orang Israel yang menyembah berhala itu. Dan Gideon menjadi hakim, menjadi pemimpin selama 40 tahun. Setelah Gideon berhasil melakukan tugasnya dan keberhasilan kepemimpinannya, tapi orang Israel tidak menghormati dia karena di akhir masa tugasnya, Gideon meminta orang-orang Israel mengumpulkan dia mengumpulkan anting-anting ya. Bentar. Tuh di Hakim-Hakim 8 ayat 24, Gideon minta sama orang Israel, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting jari jarahan orang Midian buat Gideon. Lalu anting-anting itu dikumpulin, beratnya 1.700 sikal emas. Itu juga belum terhitung yang bulan-bulan yang lain, perhiasan telinga itu yang dikasih itu belum dihitung. Yang terhitung masih 1.700 sikal emas, dan yang Gideon dapat lebih dari 1.700 sikal emas. Dan Gideon membuat baju efod dari emas itu. Orang Israel jadi tidak lagi
menghormati Gideon, merasa bersyukur karena Gideon pernah menolong mereka, karena mereka dimintain tadi emas untuk dijadikan emas yang dijadikan baju efod, dan baju efod ini menjadi berhala bagi Gideon, sementara dia tadinya awalnya menghancurkan mesbah, tapi kemudian pada akhir dia menjadi tua, dia bikin baju efod, dan itu dia yang pakai. Dan Allah nggak suka. Dan apa yang terjadi? Gideon punya 70 anak di masa tuanya, ketika dia sudah mati. Dia punya gundik ya, dan gundik itu punya anak namanya Abimelek. Nah, Abimelek ini membunuh semua anak 69 anak-anak dari Gideon. Ada satu yang bersembunyi, dan Abimelek menyatakan dirinya sebagai hakim pengganti Gideon. My father is king, katanya ya. Dia arti Abimelek artinya itu meninggikan diri sendiri. Ayahku adalah raja. 3 tahun saja setelah itu dia mati. Abimelek ini selama 3 tahun dia menjadi raja di Sikem. Terus ya dia menjadi raja, bukan hakim. Itu ada di Hakim-Hakim 9 ayat 1. Tapi kemudian muncul Tola. Ya. Pemberontak karena Abimelek menjadi raja, nggak mau mendapatkan satu kuasa lewat kudeta. Ini kan warnanya biru ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Ini Abimeleknya saya kasih warna merah, karena dia mengambil kekuasaan dengan kekerasan ya. Nah, lalu orang memberontak, muncul Tola. Muncul Tola. Abimelek mati, dan Abimelek dengan perbuatannya dia dapat kutukan dari Allah karena membunuh 69 anak ayahnya. Dan Tola bukan siapa-siapa dari Abimelek. Dia muncul begitu saja dari suku Isakar. Dia menyelamatkan orang Israel. Dia tidak membunuh Abimelek ya. Di sini saya kasih warna biru Tola. Yang jahat ini cuma Abimelek. Tola artinya virus, ulet ya. Nah, Tola dia tinggal di Samir, di pegunungan Efraim. Tapi dia Tola bertugas sebagai hakim, tidak seperti Abimelek menjadikan dirinya sebagai raja. Nah, setelah masa Tola berakhir, ada 18 tahun masa transisi, muncul Yair. Nah, muncul Yair. Nah, 3 orang Israel, ada Yefta, ada Ebsan, ada Elon. Nih, Yefta, Ebsan, sama Elon. Ketika masa hakim Yair, orang Israel aman selama 22 tahun. Lalu digantikan oleh Yefta. Yefta artinya Allah yang membuka. Dia menjadi hakim selama 6 tahun.
Setelah masa tugas Yefta selesai, langsung digantikan oleh Ebzan, orang yang dikenal, dihargai. 7 tahun, Elon 10 tahun, Abdon, kemudian masuk ke Abdon, bekerja dalam kesatuan 8 tahun. Bapak Ibu perhatikan, ini jumlah tahunnya sedikit ya, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, ya 8 tahun. Nah, ini hanya hakim-hakim transisi. Tapi ketika Allah yang udah ikut campur, masa kekuasaan, masa ketenangan itu sangat-sangat amat lama. Bandingkan dengan Otniel 40 tahun, Ehud 80 tahun, ya. Ini anak juga sebentar. Ya, ada Barak 40 tahun, Gideon 40 tahun ya. Yair masih 22 tahun, masih dapat ketenangan 22 tahun. Kemudian terakhir lagi, hakim terakhir namanya Samson. Di Samson membuat orang Israel tenang selama 20 tahun, walaupun dia mengakhiri hidupnya ditangkap ya Samson. Dan dia bunuh diri, menghancurkan pilar di arena arena pertandingan, dan dia membunuh banyak orang Filistin. Tapi dari Abdon sampai ke Samson ada masa 40 tahun. 40 tahun tidak ada hakim lagi. Ini sangat orang Israel kembali dalam tekanan ya. Lalu setelah Samson mati, muncul orang-orang berbuat lagi semaunya. Terus ada muncul yang namanya Mika. Oke. Namanya Mika, sama ibunya Mika minta uang sama emas, mau dijadiin baju efod. Ya. Nah, baju efod dan patung-patung tuangan, dan dia menjadikan anaknya Mika seperti seorang hakim atau nabi gitu dijadikan. Tapi ini saya kasih warna merah. Jadi orang Israel kembali tidak mengenal Allah. Nah, ini ya. Ini adalah penjelasan yang tadi saya kasih, bagaimana di hakim-hakim, kalau tiap ada raja, tak ada hakim, orang-orang Israel akan hidup dengan sangat baik, ikutin firman Tuhan, mereka hidupnya aman. Tapi setelah selesai, mereka akan kembali mengikuti orang penduduk lokal. Tegar tengkuk, saya juga nggak ini ya, tegar tengkuk, orang yang nggak bisa diajar. Tapi artinya apakah maksudnya tegar tengkuk mereka hanya bisa belajar kalau ada gurunya gitu ya, ada pengawasnya gitu. Nah, Tuhan ingin ketika kita semua anak-anak Tuhan harus bisa nih hidup dalam kebenaran firman Tuhan tanpa ada pengawasan. Harus tahu sendiri apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, ya. Dan hakim-hakim itu Tuhan boleh pilih nih. Tadi dari Otniel, dari suku Yehuda, Ehud dari suku Benyamin. Yang Samgar bin Anat tadi lawan orang Filistin ini kita tidak menuliskan dia dari suku apa. Nah, tapi kalau Barak dia dari suku Naftali, ya. Gideon dari Efraim, suku Manasye, ya, suku Manasye termuda tadi ya kita baca.
Nah, tapi waktu perang dia juga nggak ngajakin Efraim saudaranya kan, Manasya sama Efraim harusnya bersamaan, mereka keduanya anak-anak Yusuf. Nah, setelah masa hakim-hakim berlaku ini ya, ini tadi hakim-hakim yang tadi kita baca. Terakhir ada Hakim Abdon, dia dari suku Efraim. Hampir semua suku-suku di Israel pernah dipilih Tuhan menjadi hakim-hakim. Nah, oke. Kita akan sampai ke yang terakhir. Pembahasan ini sangat hakim-hakim, sangat sederhana. Bahwa Tuhan itu menempatkan orang-orang pilihannya sebagai hakim pada waktu itu, supaya menolong orang Israel kembali kepada orang yang benar, hidup dalam kekudusan, tidak menyembah berhala. Kenapa? Orang Israel itu selalu lupa lagi. Kalau hakimnya nggak ada, mereka mulai lagi down lagi, ikutin penduduk lokal di sana menyembah berhala. Tapi memang Allah juga sengaja membiarkan orang Israel hidup berdampingan dengan orang-orang itu. Kemudian Tuhan juga membiarkan orang-orang lokal untuk melatih berperang orang-orang Israel, terutama memurnikan iman ya. Orang Israel harus menjadi terang bagi orang-orang sekitar. Tapi ternyata pada saat itu orang-orang Israel tidak berhasil menjadi terang. Hakim-hakimnya mati. Orang Israel kembali hidup dalam kegelapan, ngikutin dewa-dewa Baal penduduk lokal. Yang Allah mau mereka hidup menghidupi kebenaran Allah. Sama seperti kita saat ini, Allah ingin setiap orang percaya, Bapak Ibu, teman-teman, saya sendiri juga, kita harus bisa menjadi terang. Karena firman itu, dalam firman ada kehidupan, dalam hidup itu ada terang. Terang itu yang menuntun bagaimana harusnya kita hidup sebagai manusia yang mulia, ya. Nah, dan uniknya sistem kerja Allah itu sangat mempunyai rencana-rencananya. Jadi nggak sembarangan. Ternyata nama-nama hakim juga ada maksud-maksud di dalamnya. Terakhir, kitab hakim-hakim itu kita melihat suatu bukti firman Tuhan itu, firman perkataan Tuhan itu sungguh memiliki fungsi mengatur orang Israel waktu itu. Kita juga mengatur semua kehidupan orang-orang percaya supaya kita hidup dalam ketertiban dan kebenaran. Walaupun orang-orang sekitar kita hidup tidak tertib mungkin ya, hidup menurut kebenarannya sendiri. Tapi kita wajib yang tahu firman Tuhan, yang percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, harus hidup dalam ketertiban dan kebenaran. Tuhan Yesus luar biasa memberkati kita sampai pada akhir. Jumat depan kita akan kembali belajar mengenai Yesus dan masa raja-raja. Sangat menarik. Setelah hakim-hakim selesai, kemudian orang Israel menuntut seorang raja.
terakhir dari Nabi Samuel. Lalu mereka sudah nggak mau lagi karena anaknya Samuel bandel waktu itu, ya. Jadi orang-orang, kita butuh raja. Itu yang memunculkan era baru dalam kehidupan orang-orang saya. Kita selesai sampai di sini. Kita akan berdoa. Roh Kudus, Bapa yang maha baik, Tuhan Yesus, terima kasih Kau yang memimpin kami. Tolong kami supaya kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita tolong kami supaya kami bisa menjadi dewasa dan mandiri atas firman yang kami pelajari. Roh Kudus yang menolong kami masing-masing supaya kami bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman itu, mengerti, memahami, dan melakukannya. Roh Kudus yang menolong kami, menuntun kami. Saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kiranya kasih Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang baru yang baru mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Ketemu di Jumat mendatang. Shalom.